Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 13 tentang siklus pengeluaran, pembelian hingga pengeluaran tunai dengan nama anggota Nadia Tasya Sabila, Nafisa Azhar Asaja, Nurlita Abdika Putri, Ratna Wulandari. Selanjutnya yang pertama, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal utama dengan pemasoknya di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang baku mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian, persediaan, dan berbagai departemen. Setelah barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimaannya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar umum dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam lapor keuangan dan berbagai laporan manajemen. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Berikut adalah diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran. Siklus yang pertama ada ordering atau pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua ada receiving atau penerimaan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga ada menyetujui faktur pemasok. Dan yang terakhir ada siklus pengeluaran kas. Berikutnya yaitu sistem informasi siklus pengeluaran. Departemen Pengendalian Persediaan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan. Setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok untuk barang tersebut. Sistem tersebut kemudian menciptakan sebuah pemesanan pembelian yang dikirimkan ke pemasok melalui EDI. Departemen penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian terbuka, sehingga ia dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Bagian hutang diberitahukan pesanan tersebut sehingga dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Departemen yang menghasilkan permintaan pembelian juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Sebagian besar pemasok melabeli kode barang atau RFID, Radio Frequency Identification, produk-produk mereka untuk memfasilitasi perhitungan barang. Para pekerja dok penerimaan menginspeksi barang dan menggunakan sebuah terminal online untuk memasukkan informasi mengenai kuantitas dan kondisi dari barang yang diterima. Sistem akan mengecek bahwa data kepesanan pembelian telah terbuka dan setiap ketidaksesuaian dengan segera ditampilkan pada layar sehingga ketidakcocokan dapat diatasi. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Masalah-masalah umum keseluruhan atas pengeluaran dan pemesanan. 1. Data induk yang tidak akurat. 2. Pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. 3. Kehilangan atau penghancuran data. Pengendalian. 1. Untuk menanggulangi ancaman atas data induk yang tidak akurat, yaitu menggunakan pengendalian integritas pemrosesan data. 2. Pembatasan akses terhadap data induk siklus pengeluaran dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya pegawai berwenang yang dapat membuat perubahan atas data induk. 3. Tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk untuk memverifikasi bahwa database tetap akurat. 4. Menggunakan pengendalian akses kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi seperti itu. 5. Enkripsi data sensitif dalam penyimpanan untuk mencegah pegawai TI yang tidak memiliki akses terhadap sistem ERP dari penggunaan peralatan sistem pengoperasian untuk menampilkan informasi sensitif. 6. Untuk menanggulangi ancaman kehilangan atau penghancuran data induk adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Selanjutnya yaitu memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian. Proses pengendalian tradisional untuk mengelola persediaan adalah menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat berlangsung tanpa gangguan. Bahkan jika persediaan yang digunakan lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat dalam pengiriman. Pendekatan tradisional biasanya disebut dengan pendekatan economic order quantity atau kuantitas pesanan ekonomis.
karena pendekatan ini didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan atau ordering cost, penyimpanan atau carrying cost, dan kehabisan stok atau stock out cost. Pendekatan EOG tradisional terhadap pengendalian persediaan sering menghasilkan penyimpanan sejumlah besar persediaan. Reorder point merupakan titik di mana stok inventory harus sudah diorder kembali. Kemudian perencanaan kebutuhan material berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya, sistem persediaan just in time berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Akibatnya, sistem ini ditandai dengan pengiriman yang sering atas jumlah yang diperkirakan. Pada sistem just-in-time inventory, pengiriman parts, material, serta persediaan dikirim langsung ke tempat produksi. Pabrik yang menggunakan sistem just-in-time memiliki banyak docking. Pengertian dari daftar pembelian adalah dokumen kertas atau dokumen elektronik yang berisi siapa yang memesan barang, kemana barang tersebut harus dikirim, kapan barang tersebut dibutuhkan, item numbers, deskripsi, kuantitas dan harga, supplier yang akan disarankan, nomor departemen, nomor akun yang dikenakan. Data detail dan item yang dibeli dapat diambil dari inventory master files. Berikut disajikan ancaman dan pengendalian dari aktivitas siklus pengeluaran dasar, memesan bahan, persediaan, dan layanan. Ancaman yang pertama yaitu catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Untuk mengurangi resiko pada masalah ini, metode perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbarui. Yang kedua ada pemberian kode batang adalah salah satu opsi, tetapi ini bukan yang paling ampuh. Kesalahan masih dapat terjadi jika pegawai berupaya untuk menghemat waktu dengan memindai satu barang dan kemudian memasukkan kuantitas secara manual. Yang ketiga, melekatkan label RFID kepada masing-masing produk dapat mengeliminasi masalah yang baru saja didiskusikan, karena pembaca secara otomatis mencatat setiap barang. Teknologi RFID juga lebih efisien daripada kode batang. Yang terakhir adalah pembelian barang yang saat ini tidak diperlukan. Sebuah masalah terkait adalah berbagai pembelian barang yang sama oleh subunit yang berbeda dari perusahaan. Aktivitas siklus pengeluaran dasar yang pertama yaitu memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok yaitu harga, kualitas bahan baku, keandalan dalam pengiriman. Pesanan pembelian adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirim produk tertentu pada harga yang ditentukan. Pesanan pembelian mencakup nama pemasok dan agen pembelian, tanggal pesanan dan pengiriman yang diminta, lokasi pengiriman dan metode pengiriman, serta informasi mengenai barang yang dipesan. Pesanan pembelian selimut atau pesanan menyeluruh adalah sebuah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, seringnya setahun. Terdapat ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama, pembelian barang pada harga yang melambung. Perusahaan-perusahaan berjuang untuk mengamankan harga terbaik bagi barang-barang yang mereka beli. Daftar harga bagi barang yang sering dibeli seharusnya disimpan dalam komputer dan dikonsultasikan ketika pesanan dibuat. Poin yang kedua, membeli produk berkualitas inferior. Produk di bawah standar dapat menghasilkan penundaan produksi yang mahal. Poin yang ketiga, kinerja yang tidak dapat diandalkan oleh pemasok. Untuk mengurangi resiko ini, mensyaratkan pemasok
agar memiliki sertifikasi dengan memenuhi standar kualitas internasional seperti ISO 9000. SIA didesain untuk menangkap dan melacak informasi tentang kinerja pemasok. Poin yang terakhir yaitu pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi. Barang-barang mungkin akan berkualitas inferior atau dihargai mahal. Sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk mencegah penerbitan pesanan pembelian ke pemasok yang tidak ada di dalam file induk yang disetujui. Disajikan diagram alur dari proses penerimaan. Terdapat dua proses dalam diagram tersebut. Proses pertama yaitu menerima barang. Saat barang yang dipesan tiba, maka dilakukan perbandingan nomor pesanan pembelian dalam slip pengepakan dengan salinan pesanan pembelian yang sebelumnya diberikan ke Departemen Penerimaan. Setelah dapat dipastikan, langkah selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap jumlah barang dan pengecekan kondisi terhadap barang tersebut oleh Departemen Penerimaan. Jika semuanya sudah, masuk ke proses kedua yaitu transfer barang ke penyimpanan atau Departemen Persediaan. Pada proses ini, barang selanjutnya akan dikirim bersamaan dengan laporan penerimaan menuju pengendalian, persediaan, dan berbagai departemen untuk pencatatan atas, pencatatan persediaan, dan pencatatan atas utang. Terdapat dua dokumen dalam proses penerimaan. Yang pertama ada laporan penerimaan, yaitu sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan kuantitas diterima. Dalam kasus barang rusak atau berkualitas buruk, sebuah dokumen yang disebut memo debit disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang atau memberikan pengurangan harga. Memo debit adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan ke pemasok. Ancaman dan pengendalian dalam proses penerimaan. Ancaman yang pertama ada penerimaan akibat salah kirim dan menghasilkan biaya terkait pembongkaran, penyimpanan, dan pengembalian barang. Yang kedua, kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Yang ketiga, pembelian jasa yang tidak seharusnya. Yang keempat, pencurian persediaan. Lalu ada pengendaliannya. Yang pertama, perusahaan perlu mendesain sistem pemrosesan permintaan. Yang kedua, mensyaratkan petugas penerimaan untuk tidak hanya mencatat kuantitas yang diterima, tetapi juga menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan ID pegawainya ke dalam sistem. Yang ketiga, penggunaan kode barang dan label RFID. Yang keempat, sistem ERP harus dikonfigurasikan secara otomatis untuk menandai ketidaksesuaian antara hitungan penerimaan dan kuantitas pesanan. Kelima, menahan penyelia yang sesuai agar bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, pengendalian detektif, yaitu audit internal meninjau secara periodik atas kontrak bagi jasa. Yang ketujuh, menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang disetujui. Yang kedelapan, persediaan harus disimpan di tempat yang aman dengan akses terbatas. Yang kesembilan, seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Dan yang terakhir, pemisahan tugas yang tepat. Aktivitas siklus pengeluaran dasar yang ketiga adalah menyetujui faktur pemasok. Bagian utang menerima dan menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Utang dicatat setelah proses penerimaan dan persetujuan atas faktur pemasok. Kemudian, faktur dicocokkan dengan pesanan pembelian atau purchase order dan laporan penerimaan yang berkaitan atau receiving report. Pemrosesan persetujuan sistem faktur pemasok. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok, disebut sebagai sistem non-voucher dan sistem voucher. Sistem non-voucher adalah sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Saat sebuah cek pembayaran dibuat, paket voucher dihapus dari file faktur terbuka, diberi tanda lunas, dan paket voucher disimpan dalam file faktur dibayar. Voucher adalah metode untuk memproses utang yang mana voucher pencairan disiapkan, bukannya memposting faktur secara langsung ke catatan pemasok dalam buku besar pembantu utang. Keunggulannya yaitu mengurangi jumlah cek yang harus dibuat, memudahkan pelacakan hutang, membantu mengoptimalkan insentif yang dapat diperoleh. Dalam penggunaan sistem EDI, faktur dibuat secara elektronik dan mencocokkan purchase order dan receiving report secara otomatis atau efisiensi.
Untuk mengeliminasi faktur pemasok menggunakan pendekatan Evaluated Receipt Settlement atau ERS, sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara tradisional, yaitu faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian, dengan mencocokkan 2 cara atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Pembelian dan persediaan untuk perlengkapan mungkin menyediakan peluang terbesar untuk meningkatkan efisiensi atas utang dan pengeluaran kas. Kartu pengadaan menyediakan satu cara untuk mengeliminasi kebutuhan bagi utang untuk memproses banyak faktur kecil tersebut. Kartu pengadaan merupakan kartu kredit perusahaan yang dapat digunakan pegawai untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. Kartu pengadaan menyederhanakan hutang karena perusahaan menerima satu laporan bulanan yang merangkum pembelian dan persediaan berdasarkan kategori rekening. Kartu pengadaan juga meningkatkan efisiensi proses pengeluaran kas karena perusahaan hanya membuat satu pembayaran untuk semua pembelian non-persediaan selama satu periode waktu tertentu, bukannya membuat pembayaran terpisah kepada berbagai pemasok. Memasuki slide 16, yaitu ancaman dan pengendalian pada menyetujui faktor pemasok. Ancaman yang pertama adalah ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Adapun pengendaliannya yaitu yang pertama, ketetapan matematis dari faktor pemasok harus diverifikasi. Yang kedua, mensyaratkan untuk menyimpan tanda bukti dan memverifikasi ketepatan atas laporan bulanan. Yang ketiga, mengadopsi pendekatan ERS. Yang keempat, mengendalikan akses terhadap file induk pemasok. Yang terakhir, memverifikasi tagihan biaya pengiriman dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui. Ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam mencatat dan memposting pembayaran ke pemasok menghasilkan kesalahan tambahan dalam laporan keuangan dan kinerja yang pada akhirnya berakibat dapat berkontribusi pada pembuat keputusan yang buruk. Adapun pengendaliannya yaitu pengendalian data dan pemrosesan untuk memastikan integritas pemrosesan, rekonsiliasi seluruh rekening pemasok dengan jumlah akun utang dalam buku besar umum secara periodik. Selanjutnya, slide 17, aktivitas siklus pengeluaran dasar pada pengeluaran kas memiliki proses, yaitu kasir adalah orang yang melaporkan ke bendahara dan bertanggung jawab untuk membayar ke pemasok. Sehingga di sini posisi kasir sama dengan posisi bendahara yang memiliki tanggung jawab membayarkan kepada pemasok. Hal ini adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika bagian utang mengirimkan voucher kepada kasir. Meskipun banyak pembayaran dibuat dengan cek, penggunaan IFT dan FEDI semakin meningkat. Selanjutnya, slide 18, aktivitas siklus pengeluaran dasar dan masih di pengeluaran tunai memiliki ancaman dan pengendalian. Yang pertama, gagal mendapatkan diskon untuk pembayaran lebih awal. Adapun pengendaliannya melunasi faktur sebelum lewat tanggal diskon dan anggaran arus kas. Ancaman yang kedua, membayar barang yang tidak diterima. Adapun pengendaliannya, memverifikasi kuantitas dalam laporan penerimaan sebelum dapat digunakan untuk mendukung pembayaran faktur pemasok. Pengendalian penganggaran dan peninjauan cermat pada biaya departemen untuk mengindikasi masalah potensial yang memerlukan penyelidikan. Pegawai menyerahkan bukti tambahan seperti agenda konferensi yang mengidentifikasi pengunjung. Ancaman yang ketiga, duplikasi pembayaran. Adapun pengendaliannya mengharuskan adanya voucher package yang lengkap untuk setiap pembayaran. Kebijakan untuk hanya membayar dari salinan asli supplier invoice. Ancaman yang keempat adalah pencurian kas. Adapun pengendaliannya, keamanan fisik untuk cek kosong dan mesin penandatangan cek. Lalu akuntansi periodik untuk semua cek yang berurutan oleh kasir. Terakhir, kontrol akses untuk EFT terminal. Ancaman yang terakhir atau kelima yaitu pencurian melalui perubahan cek. Memiliki pengendalian mesin potensi cek, gunakan tinta dan kertas yang khas atau khusus. Jadi setiap perusahaan yang memiliki kasir itu nanti mengeprint struknya dengan menggunakan tinta yang khas atau khusus. Dan presentasi dari kelompok 2
Terima kasih dan maaf apabila terdapat kesalahan.